Pernah nggak sih iklanmu dulu perform bagus banget, tapi sekarang malah drop tanpa sebab yang jelas? Nah, bisa jadi itu karena kamu belum menyesuaikan struktur iklan kamu dengan algoritma terbaru Meta yang namanya Andromeda. Dan kalau kamu masih pakai cara yang lama, iklanmu akan bisa dianggap nggak relevan sama sistem. Jadi, di video ini aku bakal bahas gimana caranya bikin struktur iklan yang cocok buat algoritma baru ini biar hasilnya bisa balik tendang lagi. Di video ini nanti aku akan jelaskan dan aku akan tunjukkan screenshot dan video bagaimana cara kita menyesuaikan struktur campaign sesuai dengan algoritma dari Andromeda. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan algoritma Andromeda ini. Jadi Meta baru aja update sistem penayangan iklannya yang dulunya lebih fokus ke audience targeting. Sekarang beralih ke content behavior dan engagement pattern. Artinya sistem sekarang lebih cerdas. Dia nggak cuma lihat siapa target kamu, tapi juga gimana perilaku mereka terhadap konten kamu. Misalnya, orang yang sering nonton video dengan gaya storytelling, ya Meta bakal lebih sering munculkan iklan yang punya gaya yang serupa. Jadi, fokusnya sekarang bukan cuma di targeting siapa, tapi juga di konten kayak apa. Masalahnya, banyak advertiser yang masih pakai cara yang lama, misalkan duplikat banyak ad set, targeting interest satu-satu, atau terlalu fokus di audience breakdown. Padahal, di era Andromeda, sistem justru pengen lebih banyak data di satu tempat. Jadi, kalau kamu masih pecah-pecah campaign, hasilnya malah fragmentasi data dan performa makin enggak stabil. Jadi ingat ya, bukan lagi siapa yang kamu target, tapi bagaimana algoritma bisa belajar lebih cepat dari data kamu. Nah, aku akan coba tunjukin screenshotnya dan campaign live yang sekarang aku jalanin sehingga teman-teman bisa lebih paham apa maksudnya. Oke, teman-teman, kita langsung ke dashboardnya, di mana kita punya banyak sekali campaign ya. Sebenarnya kita punya banyak sekali campaign yang kita simplifikasi dari kemarin atau dulunya kita main di budget kecil-kecil, kemudian iklannya banyak ya, atau campaignnya banyak. Sekarang kita simplifikasi menjadi dua campaign. Yang pertama ini campaign umum, yang kedua campaign spesifik ya, ke spesifik audience. Nanti kalau kita punya ide baru, maka kontennya atau campaign-nya itu berbeda ya dengan yang ini. Jadi misalkan ini fokus ke brand skincare atau kosmetik atau beauty ya. Campaign-nya ada di sini. Kemudian kalau fokusnya ke audiens yang grup broad ya, semua orang yang pengen nonton, pengen lihat, pengen ikut webinarnya itu ada di sini. Kemudian kalau kita yang broad, misalkan kayak gini, kita ambil satu interest aja untuk testing. Terus tapi ad copy-nya ada banyak ya, ada sekitar 4. Ada 3 video, jadi ini ada 9 video totalnya ya, masing-masing campaign punya 3 video 1 foto ya, 3 video 1 foto. Ini video 1, video 2, video 3. Kemudian kita testing lagi video 4, 5, 6, fotonya yang masih sama, jadi foto itu pendamping. 7, 8, 9, jadi total ada 9 video. Kemudian kalau kita lihat, kita akan bisa breakdown mana-mana yang punya konversi yang paling bagus ya, terbaik gitu. Jadi ini campaign baru jalan sehari ini atau pagi ini. Nah, dari sini kita bisa lihat iklan mana yang paling atau video mana yang paling bagus. Nah, di sini nanti kita tidak perlu mematikan karena secara algoritma dia akan audiens kita akan mencari ya, akan mencari audiens yang tepat, video yang tepat. Kalau dia bagus, dia akan spend-nya lebih banyak. Kalau nggak bagus, dia spend-nya akan lebih sedikit. Jadi kita biarkan algoritma yang bekerja, kita fokus ke bisnisnya, mereka akan mencarikan audiens yang tepat buat kita ya. Seperti itu, teman-teman semua, semoga menjadi inspirasi buat setup campaign-campaign yang lain yang dimiliki oleh teman-teman, di mana kita nggak lagi main campaign banyak seperti ini, tapi cukup dikit tapi hasilnya bisa maksimal ya. Bayangin kalau kita jalan dengan berbagai macam campaign seperti ini, makin nggak jelas, ada 200.000, 42.000, ini sudah jalan sekitar mungkin 3 hari atau 4 hari ya, atau mungkin 5 harian. Ini udah lumayan ya, kalau dilihat today mungkin cantik sekali ya.
Oke, sekarang kita masuk ke solusi. Gimana struktur iklan yang cocok di era Andromeda ini? Pertama, gunakan struktur campaign minimalis tapi kaya data. Misalnya, cukup satu campaign dengan 1-3 adset, tapi isinya audience broad. Biarkan algoritma Meta yang belajar dan menemukan audiens yang terbaik. Kemudian kita juga bisa coba dengan satu campaign, kemudian 3 adset, dan isinya ada 3 ads. Ads ini bisa bentuknya video atau foto, tapi aku saranin minimal ada satu video yang ada di dalam satu adset ini. Jadi misalkan ada 2 foto dan 1 video, atau 2 video 1 foto. Walaupun saya lebih cenderung jalan dengan 2 video 1 foto. Kedua, optimalkan di level kreatif, karena sekarang Meta menilai relevansi dan watch pattern. Jadi, kamu perlu testing 3-5 variasi video dengan gaya storytelling, durasi 15-30 detik, dan format natif seperti Reels atau Feeds. Ketiga, gunakan sinyal kuat dari website atau WhatsApp. Kalau kamu pakai CTWA, pastikan auto replay dan interaksi WhatsApp kamu aktif, karena Andromeda membaca post-click engagement juga. Keempat, jangan gonta-ganti iklan terlalu sering. Algoritma butuh waktu buat belajar, idealnya kasih 3-5 hari buat dia stabil sebelum kamu ubah budget atau ads-nya. Contohnya nih, salah satu klien aku di Yuski Media, kita ubah campaign dari 6 aset ke 2 aset aja, atau 3 aset aja. Audienya broad, tapi kontennya kita optimasi pakai storytelling dan CTA yang natural. Hasilnya, CPM turun 30%, CTR naik 45%, 45% CTR ya, tapi dari 1% menjadi sekitar 2%, dan cost per resultnya jauh lebih stabil dari minggu sebelumnya. Jadi intinya, kalau kamu pengen menang di era Andromeda algoritma, kamu harus ubah mindset kamu. Fokus di struktur yang simple, data yang solid, dan konten yang relevan dengan perilaku audiens. Karena di update terbaru ini, bukan yang paling sering iklan yang menang, tapi yang paling paham cara kerja algoritma. Kalau kamu pengen belajar lebih dalam soal strategi iklan di Meta yang terbaru, stay tune di Yuski Media, kita bakal bahas tuntas semua update satu persatu. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.